Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kesehatan keluarga menurut agama. Nah, sebetulnya ini materinya cukup padat ya, karena materi ini memuat ada banyak hal ya, dari soal kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kehamilan, kelahiran, hingga soal kesehatan anak. Baik, kita mulai ya. Bagaimana agama melihat kesehatan keluarga? Oke, yang pertama dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza dhaharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa ini kisahnya tentang ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang datang bulan atau menstruasi. Nah, pada saat itu ketika perempuan sedang datang bulan itu Pak, dia dijauhi tidak hanya secara ini ya, tidak hanya secara apa namanya fisik, tapi juga secara geografis. Artinya perempuan yang sedang datang bulan itu ditempatkan pada tempat yang tersendiri gitu ya. Bagi laki-laki yang sudah berkeluarga misalnya, kalau perempuan itu sudah berkeluarga, maka perempuan tersebut tidak akan digauli urusan ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia belum berkeluarga, maka perempuan tersebut akan ditempatkan di tempat tersendiri yang tidak bergabung dengan keluarga besarnya. Nah, ini mereka menganggap haid itu sebagai penyakit gitu ya. Haid itu sebagai kalau perempuan yang datang bulan itu sebagai sesuatu yang apa ya, aib gitu ya, aib atau penyakit. Nah, kemudian mereka bertanya, ya Rasul, ini gimana kalau haid itu seperti apa gitu. Nah, Al-Quran kemudian menjelaskan, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah bahwa haid itu adhan. Adhan itu dalam beberapa tafsir klasik disebutkan sebagai penyakit ya, tapi sesungguhnya haid itu bukan penyakit. Adhan di sini ini bermakna adalah sesuatu yang menyebabkan rasa sakit. Ya, perempuan yang sedang mengalami datang bulan itu mengalami sakit yang luar biasa gitu ya. Bahkan sebelum datang bulan ketika premenstruasi, apalagi kalau dia punya PMS ya, premenstruasi syndrome itu bisa mengalami rasa sakit yang luar biasa. Istilahnya senggol bacok gitu ya. Nah, maka kemudian disebutkan fa'tazil nisa'atul mahid. Maka berilah ruang bagi si perempuan itu untuk uzlah. Bukan kemudian ditempatkan di tempat tersendiri enggak, tapi uzlah di sini artinya berikan ruang bagi perempuan untuk istirahat ketika kondisi yang haid. Dari sinilah kemudian muncul beberapa usulan, misalkan pemberian cuti bagi perempuan yang sedang datang bulan, gitu ya, agar dia bisa beruzlah, agar dia bisa mengobati rasa sakitnya, bisa beristirahat dari rasa kepayahan. Wala taqrabuhunna hatta yathuran, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai perempuan tersebut itu menjadi suci, gitu ya, berhenti haidnya. Nah, wala taqrabuhunna ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada laki-laki, ditujukan kepada para suami. Wala taqrabuhunna, jangan mendekati mereka. Tidak kemudian laki-laki nggak boleh mendekati si perempuan, tidak ya, tapi jangan mengganggu mereka gitu ya. Jangan mengganggu perempuan yang sedang datang bulan. Berikan dia waktu yang luang untuk beristirahat gitu. Agar lebih tenang psikisnya. Wala taqrabu, dalam bahasa fikih wala taqrabuna ini didefinisikan sebagai tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang datang bulan. Hatta yadhurun, sampai si istri tersebut itu bersuci, kemudian mandi dan menjadi suci. Gitu ya. Fa'idha taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ketika perempuan tadi sudah suci, fa'tuhunna, maka
kamu boleh mendekati perempuan tersebut, boleh ya bersenang-senangan dengan istrimu, min haitsu amarakumullah, dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah kepada. Innallaha yuhibbut tawwabin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang uh, suka dengan kesucian. Nah, ayat ini memberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi, ya, terutama tentang kesehatan menstruasi bagi perempuan. Ya, bahwa sesungguhnya menstruasi itu sesuatu hal yang natural, sesuatu yang bersifat apa namanya inherent dalam jiwa perempuan, gitu ya. Karena itu salah satu kekhasan perempuan, salah satu siklus reproduksi perempuan, gitu ya, yang mendapatkan perhatian dalam Al-Quran. Dimention oleh Al-Quran bahwa menstruasi ini sesuatu yang penting untuk diperhatikan, penting untuk mendapatkan perhatian. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Cukup lama. Oke, lanjut. Kemudian, kita lanjut dalam tradisi agama yang lainnya. Lalu bagaimana dalam tradisi Kristen ya tentang kesehatan itu ya? Di dalam Yohanes 1 ayat 2 disebutkan bahwa saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Nah, dalam di sini Bible menyatakan bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting, kondisi yang baik itu juga sesuatu yang penting, sehingga harapannya adalah semua umat beragama itu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, sehat jiwa juga sehat raganya. Baik, kemudian kita lanjut. Oke. Lalu apa tugas kesehatan ya yang perlu diemban oleh keluarga? Setidaknya ada beberapa tugas tentang kesehatan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian, gitu ya. Apa yang pertama? Anggota keluarga itu penting untuk mengenal gangguan kesehatan keluarga. Artinya begini, artinya sebagai anggota keluarga kita penting untuk mengenal potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan. Karena begini ya, biasanya kalau di keluarga itu kan kita mesti paham ya, oh si A itu alergi sama ini, si B alergi sama ini, si C itu kalau tidur itu harus lampunya terang, si D kalau tidur nggak bisa lampunya terang, oh kalau ini tidurnya harus keadaan yang tenang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini tuh penting untuk menjadi perhatian bersama dalam anggota keluarga. Terutama dalam mengambil keputusan tindakan-tindakan kesehatan yang tepat. Karena yang paling paham tentang kondisi kesehatan itu adalah kita, dan yang paling bisa memberikan perlakuan yang baik dalam bidang kesehatan itu justru anggota keluarga kita, karena dia yang mengerti riwayat kesehatan kita dari awal sampai dewasa, gitu ya. Nah, maka keluarga juga punya peran untuk memberikan perawatan kepada anggota yang sakit, Jadi karena bagaimanapun juga ya, keluarga itulah orang yang paling dekat. Misalnya masing-masing angin seperti PTGRI, kemudian demam, dekompres dan sebagainya ya. Yang memberikan perawatan itu adalah ya anggota keluarga terdekat, bukan yang lainnya ya. Kalau di rumah sakit itu kan mesti dalam kondisi darurat saja. Kemudian mempertahankan suasana rumah yang sehat. Ini penting ya, suasana rumah yang penting. Rumah yang sehat itu akan membuat nyaman anggota keluarga yang tinggal di situ dan membuat suasana yang penuh dengan keceriaan. Anda bisa bayangkan suatu rumah tidak harus bagus ya, tapi setidaknya nyaman ditinggali, bersih, kemudian suasananya sejuk, ya, yang penuh dengan keakraban, penuh dengan keceriaan. Itu kalau dalam bahasa agama disebut sebagai badi jannati, rumahku adalah surga. Kemudian mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan. Ya, ini penting ya, teman-teman. Penting juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan fasilitas kesehatan, misalkan dengan bidan yang ada di sekitar tempat kita tinggal, dengan dokter, dengan perawat yang ada di sekitar tempat kita tinggal, dengan puskesmas. Karena misalkan ada sesuatu yang bersifat mendesak itu bisa lebih mudah dikomunikasikan.
syukur kita punya dokter keluarga ya yang bisa dihubungi sewaktu-waktu kalau misalnya ada membutuhkan tindakan medis begitu ya. Nah, terutama ini ketika kondisi COVID kemarin ya, itu komunikasi dengan tenaga kesehatan itu sangat penting dan seringkali ya, krusial gitu ya di sini. Oke, baik. Kemudian kesehatan reproduksi ya. Nah, begini, kesehatan reproduksi itu yang pertama tentu uh, yang dimaksud sehat secara reproduksi itu adalah gini ya, sehat pada aspek ya, fisik, mental, dan sosial. Pada aspek fisik, tubuh kita sehat. Pada aspek mental, nggak kena beban mental, gitu ya. Secara sosial, lingkungan tempat kita, circle kita itu bagus. Nggak ada yang toxic circle-nya gitu ya. Ini penting. Maka meninggalkan circle yang toxic itu juga bagian dari menjaga kesehatan gitu ya. Apalagi uh, apa ya, tetangga yang sulit itu ya, atau teman yang laknat, itu penting itu ditinggalkan itu. Jauh itu. Nah, karena ya terbebas dari penyakit atau cacat dan segala hal yang menyangkut sistem fungsi serta proses reproduksi. Nah, yang kedua, kesehatan reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Fase reproduksi pria itu lebih simpel dibandingkan perempuan. Ketika menikah, misalnya seorang suami itu fase reproduksi lebih simpel. Ya. Sementara perempuan itu rumit gitu ya dan panjang. Ya, mulai dari menstruasi, kemudian uh, hamil, melahirkan, menyusui, itu kan prosesnya panjang, gitu ya. Sementara kalau laki-laki kan simpel itu, misalkan hubungan seksual, kemudian ejakulasi, itu kan prosesnya cuma dalam hitungan menit ya. Tapi kalau perempuan ketika dia uh, menstruasi itu hitungannya hari, 6 harian sampai 7 hari. Kemudian hamil itu lebih lama lagi, bisa sampai 8 bulan, 9 bulan, sampai 10 bulan. Terus lagi kalau menyusui itu lebih panjang lagi tuh sampai 2 tahun, gitu ya. Nah ini kan prosesnya kan panjang sekali gitu kan. Jadi ini yang dialami oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Ya, maka terutama yang laki-laki penting itu ya, untuk memperhatikan hal ini gitu ya. Nah, ketika menstruasi maka laki-laki harus perhatian kepada istrinya. Demikian juga ketika seksual, ketika hamil, ketika melahirkan. Nah, ketika proses hamil dan melahirkan ini, kehadiran suami sangat penting, gitu ya. Itu terutama yang cowok-cowok ini ya. Kalau besok punya istri, gitu kan, ketika hamil, tunggui, gitu ya. Kalau dia minta apa, ya dituruti, gitu kan. Terutama misalnya pas lagi ngidam, gitu kan. Itu kan kadang permintaan itu aneh-aneh. Jam 12 malam atau jam 1 malam pengen es krim. Ya, itu tanggung jawab laki-laki ya, gitu. Itu ya, nggak bisa kita kemudian mengabaikan gitu ya. Meskipun kadang itu ya nggak masuk akal itu, tapi memang ada kalanya begitu. Gitu. Dan kadang permintaannya itu aneh-aneh. Ya, ya itu ya laki-laki harus harus ngerti ya dan harus paham. Gitu. Apalagi dalam proses melahirkan itu ya. Ini sebisa mungkin ini cowok-cowoknya, kan. Sebisa mungkin ketika istri kalian besok melahirkan itu kalian menunggu. Tapi takut Pak, no. Jangan takut itu kan. Yang perempuan yang mengalami aja dia nggak takut. Itu. Ketika perempuan itu seorang istri melahirkan dan ditunggu oleh suami, itu dia memiliki rasa kepercayaan diri yang luar biasa. Dia memiliki rasa kenyamanan dan prosesnya menjadi jauh lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan misalkan tidak ditunggui. Bahkan ditunggui oleh orang tuanya, ditunggui oleh ibunya sendiri, itu jauh lebih nyaman ditunggui oleh suami dibandingkan dengan ditunggui oleh ibu kandungnya sendiri bahkan itu ya. Ini uh, yang perlu diperhatikan juga. Apalagi dalam proses nifas ya. Ketika menyusui nifas itu kan biasa sampai 40 harian sampai 60 hari. Nah, dalam rentang fase-fase reproduksi tadi itu pasti akan terjadi perubahan hormonal ya, perubahan fisik ya, kemudian dan perubahan psikis. Tapi terutama bagi perempuan itu lebih kompleks ya. Ketika menstruasi misalnya itu dia menjadi lebih dewasa. Tapi ketika hamil itu secara hormonal itu kan berubah gitu ya. Kemudian secara fisik pun juga berubah gitu kan. Karena
secara fisik perempuan ketika hamil itu dia mendukung dua tubuh ya, dua tubuh dalam dirinya, sehingga otot-otot tertentu, tulang-tulang tertentu itu kemudian mengembang, gitu ya. Tubuhnya menjadi berbeda, berubah menjadi lebih kompleks, gitu ya. Apalagi ketika Amerika dan kemudian setelah itu menyusui. Nah, yang seperti ini itu perlu diperhatikan, dan laki-laki juga tidak boleh mengabaikan. Ya. Kemudian, lalu bagaimana kegiatan reproduksi dalam agama ya? Islam sendiri misalnya memberikan pengarahan bahwa dalam relasi suami dan istri itu bersendikan pada aspek muasyarah bil ma'ruf. Muasyarahunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf apa? Muasyarah bil ma'ruf itu artinya hubungan kesalingan yang bersendikan pada upaya memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ya, laki-laki memberikan kenyamanan bagi perempuan dan menjaga sebaliknya. Secara spesifik, ya, spesifik suami harus memahami dan mendukung istri dalam semua siklus reproduksi. Ya, ya. Suami harus memahami dan mendukung istri dalam siklus reproduksi. Kenapa? Karena siklus reproduksi perempuan itu jauh lebih rumit, kompleks, dan panjang dibandingkan laki-laki. Demikian juga sebaliknya ya. Istri juga harus memahami siklus reproduksi laki-laki gitu ya. Siklus laki-laki mempunyai siklus Pak, ada gitu. Laki-laki punya siklus tersendiri ya. Nanti kalau kalian sudah berkorkat jadi ngerti ya siklusnya, siklus seks reproduksi laki-laki itu seperti apa. Dan itu harus dipahami juga gitu ya, nggak bisa kemudian saling diabaikan gitu. Nah, secara prinsip kesetaraan reproduksi itu bersendikan pada nafas di syariah. Tujuan syariat yakni menjaga jiwa, hifdzun nafas, dan menjaga keturunan atau hifdzun nasab. Oleh karena itulah kemudian Islam mensyariatkan perkawinan atau pernikahan. Ya, pernikahan diatur oleh Islam, ya, diakui oleh Islam, dan disyariatkan oleh Islam. Untuk apa? Untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalkan orang tidak memiliki hasrat seksual kemudian tidak memiliki keturunan, itu akan menjadi apa namanya, jumlah umat manusia akan berkurang. Nah, lalu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi laki-laki? Nah, dalam Islam misalnya kita mengenal ada yang disebut sebagai khitan ya. Khitan itu apa? Khitan itu adalah mengupas ya kulit kepala kemaluan laki-laki. Halo, Apa? Maaf dah. beda. Ya, ini penting ya bagi laki-laki. Kenapa? Karena sesungguhnya kulit yang menutup kepala kemaluan laki-laki itu adalah bagian luar yang menutup kotoran gitu ya, sehingga ketika dia tidak dibuang kulitnya, maka kotoran akan tertinggal di situ. Maka kemudian disyaratkan khitan atau sunat ya. Kemudian kita menggunakan celana yang bersih, tidak terlalu ketat. Yang ketiga, makan makanan bergizi, halal dan cukup, tidak merokok, ya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, narkoba, dan melakukan seks bebas. Nah, kemudian kalau ada kelainan, segera menghubungi dokter yang memiliki kompetensi atau bagian spesialisasinya SPOG, ya, spesialis apa namanya, obstetrik ginekologi atau apa, spesialis kulit dan kelamin ya. Gitu. Kemudian bagi perempuan, nah, bagaimana menjaga kesetaraan reproduksi bagi perempuan? Yang pertama, tidak menggunakan pembelas kemaluan yang sembarangan. Ada banyak apa namanya, karena pH-nya kan unik gitu ya, sehingga membutuhkan apa namanya, pembilas yang sesuai gitu. Kemudian melakukan pemeriksaan payudara, terutama selesai menstruasi, melakukan pemeriksaan secara mandiri ataupun ke fasilitas kesehatan ya, karena untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian menggunakan payudara. Kemudian tidak memasukkan benda asing ke kemaluan, kemudian menggunakan celana yang bersih, menyerap keringat dan ganti sehari rutin. Kenapa kok perlu ganti sehari rutin? Karena biasanya perempuan kan areanya agak lembab dan terkadang ada ini ya, apa namanya, keputihan itu ya, yang penting untuk diperhatikan. Kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidak mengkonsumsi narkoba dan seks bebas.
makan makanan yang bergizi dan halal, serta deteksi dini kanker leher rahim atau serviks ya. Nah, sekarang kan kemarin ada fasilitas ya dari Kementerian Kesehatan itu untuk melakukan tes serviks gitu ya. Itu bisa dicoba ya. Oke, kemudian kehamilan. Bagaimana agama melihat tentang kehamilan? Di dalam surat Luqman ayat 14 disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilaikal masir. Nah, wa wasainal insan, dan kami memberikan pesan pada manusia biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandung, hamalat itu mengandung. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, payah di atas payah, repot di atas repot. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Wa fisaluhu fi 'amaini, kemudian menyusui dan menyapihnya di usia 2 tahun. Anishkurli wali walidai, oleh karena itu bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidai, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ilayal masir, karena kalian pun akan kembali kepada. Nah, di ayat ini disebutkan bahwa agama memberikan penghargaan kepada peran hamil dan menyusui. Ya. Hamil dan menyusui itu adalah proses yang panjang yang melelahkan, melelah fisik dan lelah batin. Ya. Kalau itu tidak didukung oleh suami dan keluarga besar, itu pasti akan berat. Tapi ketika didukung oleh suami, maka kehamilan tadi itu bukan menjadi beban, tapi menjadi berkah. Menyusui bukan menjadi beban, tapi menjadi berkah. Gitu ya. Kemudian perencanaan kehamilan atau keluarga berencana. Gimana? Boleh nggak kita KB itu gimana dalam agama gitu ya? Begini, isu yang diatur kan, sebetulnya Al-Quran tidak mengatur secara spesifik tentang KB gitu ya. Tapi ada ayat yang relevan untuk disambungkan dengan konsepsi KB ya. KB itu kan keluarga berencana, artinya merencanakan kehamilan. Jadi merencanakan keluarga, merencanakan kehamilan, merencanakan persalinan. Nah, di dalam surat An-Nisa disebutkan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَى, dan takutlah kalian, alladzina, orang-orang, lau taraku, yang sekiranya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Ya, ayat ini memberikan tekanan agar jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah secara fisik, lemah secara kesehatan, lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, lemah secara agama. Jangan sampai gitu ya. Oleh karena itu kita penting untuk menciptakan menjaga keturunan agar menjadi lebih baik. Justru harus lebih baik daripada generasi kita. Generasi anak-anak kita harus lebih baik kita. Nah, ini dimulai dari mana? Ya, dimulai dari pengaturan kehamilan ya. Falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah. Jadi ini caranya bagaimana? Dimulai dengan mengatur kehamilan. Nah, mengatur kehamilan itu gimana? Nah, mengatur kehamilan ini dilakukan dengan mencegah terjadinya pembuahan. Ya, mencegah pembuahan itu atau asepsi. Asepsi itu kan pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Ini yang dicegah gitu ya. Bukan membunuh janin yang sudah terbentuk atau membatasi keturunan. Ya, jadi yang diatur adalah pengaturan kehamilan. Yang dilakukan pengaturan kehamilan bukan membunuh janin yang sudah terbentuk, yang sudah tercipta. Jadi perencanaan kehamilan itu dilakukan bukan dengan membunuh janin atau membatasi keturunan, ya, tapi dilakukan dengan mengatur kehamilan dengan cara mencegah terjadinya pembuahan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena begini,
keluarga yang kecil, jarak antar anak yang ideal itu penting, gitu ya. Kalau jarak antar anak ideal itu hak anak terpenuhi secara maksimal dan bisa berkembang secara maksimal, gitu ya. Nih, di jarak antar anak itu penting. Kalau misalkan jarak antar anak terlalu dekat, itu juga membuat kondisi pemenuhan hak-haknya menjadi tidak maksimal, gitu ya. Misalkan anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, ya, 4, 5 itu jarak yang terlalu pendek, nah itu membuat pemenuhan hak-haknya menjadi tidak maksimal, gitu ya. Kemudian dalam proses perencanaan agamanya perlu untuk diperhatikan agar dilakukan dengan metode yang sehat, tidak merusak dan tidak permanen. Metode yang sehat artinya tidak melakukan rekayasa yang membuat kondisi kesehatan menjadi terpuruk, kemudian tidak merusak dan tidak permanen, artinya tidak memutus. Jadi secara permanen ya, sterilisasi itu sesungguhnya tidak diperkenankan dalam Islam kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan adanya sterilisasi ya. Nah, ini mencegah kehamilan secara permanen, steril itu tidak diperkenankan dalam tradisi Islamnya, karena berarti dia memutus, membatasi keturunan gitu ya. Tentunya ada indikasi medis yang mengharuskan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara pengaturan jarak kehamilan? Tadi disebutkan wafisalu fi amaini, minimal 2 tahun ya, di antara anak pertama dan anak kedua. Ya, jangan terlalu muda usia ibu hamil, idealnya itu usia 25 tahun ya. Idealnya itu kalau di bawah 20 itu masih terlalu muda itu. Jangan terlalu tua, maksimal 40 tahun ya. Jangan terlalu jarak kehamilan antara kehamilan pertama dan kedua itu jangan sampai kurang dari 2 tahun, dan jangan terlalu sering melahirkan. Misalkan selama 10 tahun dia melahirkan sebanyak 5 kali, wah itu kan terlalu terlalu ngayaworo, itu kasihan gitu ya. Nah, lakukan mengatur pengasuhan anak itu 2 tahun untuk disusui. Wa fisaluhu fi amaini, gitu ya. Oke, lalu bagaimana kontrasepsi dalam agama? Kontrasepsi itu berasal dari kontrasepsi ya. Asepsi itu pertemuan atau itu pembuahan ya, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Kalau kontrasepsi berarti upaya untuk mencegah terjadinya pertemuan atau pembuahan tadi itu. Secara prinsip Al-Quran tidak mengatur ya tentang kontrasepsi ini tidak diatur dalam Al-Quran secara spesifik, tetapi memang ada beberapa hadis yang menceritakan tentang azal. Azal itu apa? Azal itu coitus interruptus ya, artinya persenggamaan yang dihentikan, di tengah jalan. Ketika si suami hendak ejakulasi kemudian dicabut, ya, kemudian dikeluarkan di luar. Nah, kemudian prinsipnya adalah kemaslahatan keluarga. Artinya kontrasepsi ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan persetujuan antara suami dan istri. Ya, itu. Oleh sebab itu misalnya para ulama sepakat bahwa azal ya, atau coitus interruptus tadi itu diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari istri. Kalau nggak dapat izin dari istri maka ya haram gitu ya. Kalau mendapat izin dari istri, nah itu diperbolehkan. Tetapi menurut Imam Nawawi itu makruh tanzih. Makruh tanzih itu sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Tetapi itu diperbolehkan dengan tujuan menjaga istri, menjaga keturunan. Ya, kalau menjaga keturunan itu diperbolehkan. Nah, kemudian lalu bagaimana? Secara prinsip sebetulnya KB itu atau kontrasepsi itu bisa disamakan dengan azal ya, di mana upaya untuk mencegah terjadinya pembuahan tadi itu ya. Nah, tetapi alatnya menjadi macam-macam ya, ada kondom, ada BKB, ada suntik, IUD, spiral, kemudian ada yang ditanam itu susuk dan segala macamnya. Itu bagaimana? Nah, kalau untuk kondom nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah, artinya peran cara kerjanya hampir mirip seperti azal tadi. Nah, kemudian kalau PKB ini agak berbeda. PKB itu kan bekerja dengan cara mengubah sistem hormonal itu ya. Dia memanipulasi sistem hormon sehingga menyebabkan dinding rahim itu menjadi licin, sehingga kalau terjadi pembuahan itu tidak nempel di dinding rahim, sehingga
luruh gitu ya. Jadi apa namanya, koreksi kalau saya keliru ya. Kalau pil KB dan suntik itu hampir sama, dia kan basicnya adalah hormonal ya, sehingga ini mencegah terjadinya asepsi gitu ya. Kalau IUD ini teknikal ya, secara teknik dia apa namanya dengan memasukkan spiral di dalam vagina perempuan sehingga tidak terjadi asapsi di situ. Nah kalau untuk kondom itu gak ada problem. Kalau pil KB dan suntik ini sebagai ada yang menyatakan makruh karena ini karena biasanya gini, pil KB sama suntik itu memiliki dampak ya secara kepada tubuh perempuan itu berdampak. Misalnya haidnya menjadi tidak lancar gitu ya, atau menjadi tidak teratur sehingga sulit untuk menghitung apa namanya waktu haidnya ini apakah haid atau istihadah itu kan susah ya. Sehingga ada yang menyatakan pil KB dan suntik itu makruh gitu ya. Kemudian untuk iris spiral itu ada yang menyatakan diperbolehkan, tapi ada juga yang menyatakan makruh, bahkan ada yang menyatakan haram. Problemnya apa? Karena iris spiral ini pemasangannya dilakukan dengan melihat aurat perempuan gitu ya, tanpa ada unsur yang bersifat apa namanya daruri gitu ya. Apalagi kalau yang memasang itu dokter. Nah dokter kan laki-laki. Jadi kalau yang memasang itu perempuan itu hukumnya makruh haram, tapi kalau yang memasang itu adalah dokter yang laki-laki itu hukumnya menjadi haram. Tapi bukan karena di spiralnya ya, tapi problemnya karena ada unsur lain dari gitu ya. Gitu. Kemudian ya, nah ini ada perdebatan menarik ya. Saya baru apa namanya beberapa waktu terakhir membaca satu artikel yang mendiskusikan ini. Sebetulnya yang perlu melakukan kontrasepsi itu laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, ini dimulai dari problem di sini ya. Yang menyebabkan kehamilan itu sel telur atau sperma. Nah, penyebab kehamilan itu adalah sel telur, sperma, gitu ya. Maka sesungguhnya yang penting untuk melakukan kontrasepsi itu laki-laki bukan perempuan. Tapi sesungguhnya belakangan hampir semua peralatan kontrasepsi itu ditujukan untuk perempuan. Ini diskusi panjang ya secara medis ini. Teman-teman bisa berdiskusi di sini. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik, kalau cukup saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.